Ya karena sekarang kan tiap hari kita besok harus berangkat, minimal Selasa, ataupun kalau Rabu sudah pasti gak bisa gak berangkat ke Ciamis ya. Karena kita sudah janji untuk menyelesaikan 2 kali lagi persidangan mungkin selesai. Itu menurut perkiraan saya. Ya, ambil 1, ambil 2. Rupanya 3 bulan gak dibayar-bayar. Itu bulanan. Rupanya kami ke situ udah rame orang. Padahal di situ personalianya udah rame nagih. Wah, untung saya tahu rumahnya, karena waktu itu saya cek juga rumahnya. Ke rumahnya kami. Sampai rumahnya orang udah banyak. Ibu mobil berapa bu yang digelapin? 27. Bapak 72. Saya baru 2 saya pikir. Bersyukur bahkan dia. Enggak dikasih tahu, kami doa puasa. 2 puasa itu. Pas 3 hari 2 puasanya, Tuhan kasih penglihatan. Mobil itu di Gajah Mada. Ayo semua berangkat. Aku bilang, dari mana bapak tahu? Ada. Istri saya kebingungan. Oh, apa ini? Ayo coba saudara. Saya lihat tuh. Wah di sana, ayo jalan. Benar saudara. Kita sampai di sana dia baru parkir, masih panas mobil. Sapuh. Orangnya naik ke lantai 1 karena dia kos di situ. Saya tanya sama yang punya kosan, ini mobil siapa? Orangnya pak udah di atas. Tolong bisa nggak suruh turun ke bawah? Kenapa? Ada penting, soalnya ini sebenarnya mobil saya. Haleluya. 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 Saudara yang di belakang-belakang, isi yang di depan, bangku depan. Haleluya, haleluya. Hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja atas kami. Kami minta Roh Kudus pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, supaya tetap nama Yesus yang dimuliakan. Karena Roh Kudus memuliakan Yesus, dan Roh Kudus tidak akan mengucapkan apa-apa kalau dia tidak mendengar dari Yesus. Roh Kudus, urapilah kami supaya kami terus meninggikan nama Yesus. Karena hanya nama Yesus satu-satunya nama tertinggi, itulah nama diri Allah kami. Yesus Kristus namanya. Kami punya Allah, Allah kami punya nama, Yesuslah namanya. Yesus itulah yang kami sampaikan ke orang lain.
Karena kami tidak akan sampaikan Allah saja dan tidak sampaikan Tuhan saja. Kami harus sampaikan Yesus Kristus. Dialah Tuhan Allah yang Esa. Urapi lidahmu, bibir hambamu, supaya kebenaran ini menjadi berkat buat kami semua. Setan, iblis, roh jahat, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta teknik-tekniknya durhaka yang coba mengganggu hati pikiran kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Yang coba melawan firman, kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami akan buka lebar-lebar untuk kebenaran firman yang mengubah hidup kami, sehingga hidup kami penuh otoritas, penuh kuasa, karena segala kuasa di sorga di bumi ada pada Yesus. Kuasa itu diberikan kepada yang menerimanya. Yang menerimanya menjadi anak-anak Allah. Karena kami percaya ketika kami menerima Yesus, kami menjadi anak-anak Allah. Yang membuat kami anak Allah karena kami terima Yesus. Bukan terima yang lain, bukan terima yang lain, tapi terima Yesus Kristus. Kami jadi anak-anak Allah. Urapi lidahmu, bibir hambamu, supaya kami benar-benar anak Allah, sehingga kami punya kuasa kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Wah, tadi saya pikir dikit, rame juga rupanya. Haleluya. Haleluya. Saya pikir tadi dikit yang hadir, rame juga. Tapi banyak ke belakang. Kenapa? Haleluya. Ada sukacita? Ada damai sejahtera, ada kemenangan. Haleluya. Ingat yel-yel kita, yel-yel. Nah, itu jangan lupa, kita punya ciri khas itu ya. Ya, sehingga ciri khas itu yang membuat kita ya sedikit berbeda dengan orang lain. Nah, ya, jangan kita ikut sama-sama, harus ada perbedaan. 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan untuk Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju bersama Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi bersama Yesus. Kita lakukan perkara besar di dalam Yesus. Kita cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil. Ini baru lengkap. Haleluya, amin. Silakan duduk. Jadi saudara, semua dalam belajar atau mengenal sesuatu itu step by step ya. Makanya kita step by step akhirnya sampai sempurna menurut saya ini. Ini udah sempurna. Biasanya nggak ada itu. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sekarang ada. Jadi itu untuk menutup semua tadi itu. Ditutup, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Percaya siapa? Yesus, bukan percaya yang lain. Percaya Yesus Kristus sudah cukup. Tidak perlu ditambah-tambah lain ya. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan Allah satu-satunya, saudara. Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas dulu sesuatu ya. Dari Kejadian 6 ayat 6. Karena tadi pagi apa tadi malam saya lupa, ada seorang ustadz memahami ayat ini salah ya. Memahami ayat ini salah. Jadi saya harus sampaikan karena ada kaitannya dengan pengajaran kita nanti ya. Ada kaitannya ya. Saudara, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Menyesallah. Menyesal. Jadi begini ya. Kalau bahasa yang sederhana, Indonesia yang umum, menyesal berarti kan dia itu nggak tahu dong manusia itu nanti buat kejahatan, sehingga dia menyesal. Karena dia menyesal, dia kasih air matilah semua itu. Tinggal Nuh, Sem, Ham dan Yafet serta serta menantunya Nuh atau istri anak-anaknya ya. Ya, kok istri anak-anak? Iya betul, istri anak-anaknya ya. Saudara, jadi dibilang kok Tuhan menyesal. Kalau Tuhannya orang Kristen itu Allah yang maha hebat, maha kuasa, maha tahu, kenapa dia harus menyesal? Orang dia sudah tahu kok nanti orang itu akan berbuat kejahatan, apa yang nyesal? Nah, ini saudara yang kadang-kala perlu dijelaskan. Tapi ini nanti untuk menjelaskan yang lain sebenarnya, supaya tahu dari akar kata ini ya. Saya akan jelaskan supaya bisa masuk yang saya sampaikan nantinya. Itu, jadi bukan ini taufiknya, tapi harus dari sini supaya bisa masuk ya. Ya, oke. Ya, jadi di sini taufiknya bukan ini sebenarnya. Ya, haleluya. Ya, haleluya. Ya, biar
biar aman, lebih aman gitu. Oke. Ya. Allah menyesal, Kejadian 6 ayat 6. Kata menyesal, ya. Ini pakai kata naham. Naham bisa diartikan banyak arti. Jadi dalam bahasa Ibrani itu kita jangan sok-sok banget kita tahu satu langsung so hebat-hebat gitu loh. Makanya dibilang Salomo, makin aku belajar banyak, makin sia-sia hidup ini seperti menjaring angin. Ya, makanya saya ditawari ya 2 hari yang lalu untuk khusus Ibrani Yunani katanya ya, di salah satu sekolah teologi ya. Saya bilang nggak usah lah, saya bilang saya cukup mengenal Tuhan hasil dari hubungan intim saya dengan Dia, itu lebih akurat. Haleluya. Jadi saudara, di sini kata menyesal di sini ya, karena cukup dengan Mbak Google sekarang sudah bisa kita tahu. Tetapi jangan salah, Mbak Google itu saudara, itu tulisan-tulisan orang-orang yang memang sudah ada legalitas, tapi lain tetap berbeda. Jadi jangan kau ambil satu langsung itu kau pegang. Ya kalau mau itu kau pegang ya itu peganglah itu. Orang lain pegang lain, peganglah lain. Jangan yang satu ini ditabrakkan ke sini. Nggak bisa, gitu loh ya. Jadi Anda saya harap paham maksud saya. Paham kira-kira nggak? Karena kita kan sudah mengajari Tuhan yang kita sembah itu Allah yang esa, namanya Yesus Kristus. Itulah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi gitu ya. Ya, sudah. Jadi di sini naham ini bisa diartikan sedih hati, bersimpati, menyesal, bertobat, sikap yang lunak. Kalau secara konseptual tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, jadi nggak sesuai yang apa dikehendaki Allah gitu loh. Sebenarnya Allah tidak menghendaki manusia itu berbuat gitu, tapi kok berbuat gitu loh. Bukan berarti menyesal itu salah. Kata menyesal itu masuk di sini, tapi bukan satu arti. Dalam bahasa Ibrani tadi kata naham itu artinya bukan hanya menyesal, tapi menyesal itu masuk. Haleluya. Nah, saudara, kemungkinan besar bapak-bapak gereja kita dulu waktu di Lembaga Alkitab Indonesia, mereka bersepakat memakai kata menyesal. Nggak mungkin dipakai kata ini semua. Maka Tuhan menyesal, ya, bersimpati, bersedih, masa begitu? Jadi diambil yang satu ini. Kebetulan di sini seperti ada kelemahan, gitu loh, kebetulan. Tapi apa perlu dirubah Alkitab itu? Menurut saya nggak usah, ya kan? Tapi kalau mau dirubah ya nggak masalah juga, karena kita ini tidak punya pemahaman seperti agama tertentu seolah-olah itu turun dari langit. Itu kan ditulis manusia. Haleluya. Jadi diterjemahkan oleh ahli-ahli. Dalam bahasa aslinya punya arti yang 4 ini. Terus diambillah satu. Mana mungkin semua diambil. Haleluya. Nah, bersimpati, menyesal, bertobat, sikap yang lunak. Makanya kalau kita sederhanakan secara konseptual, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Kalau kita artikan dengan bahasa yang mudah dipahami, kejahatan manusia itu memilukan hati Allah. Itulah. Jadi bukan menyesal ya. Tapi ini bukan salah. Ini sama artinya. Naham itu menyesal juga. Nah, jadi si Ustadz tadi itu ya keliru sekali. Tadi si Daniel saya telepon gak angkat-angkat. Maksudnya mau ditampilkan videonya. Tapi ya udahlah. Yang penting saya sudah sampaikan di sini ya. Saya pun lupa nama ustadznya itu ya, siapa ya itu ya, doktor profesor ya. Jadi lupa namanya, ya udah dianggap aja namanya itu nama si lupa lah. Haleluya ya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, kita ini menyembah ya Tuhan Allah yang punya nama diri. Nama diri Tuhan Allah itu adalah Yesus Kristus. Jadi kalau kau katakan Yesus Kristus, kau sudah menyembah Tuhan Allah. Kalau kau menyembah Tuhan Allah, kau belum tentu menyembah Yesus Kristus. Kau mau muter dulu atau
mau cepet? Cepat, ya udah cepet aja. Jangan, ya Tuhan Allah, Tuhan Allahku Yesus Kristus. Ya silakan aja lambat-lambat kamu. Tapi diambil orang duluan. Ya, diambil orang duluan. Karena jelas di Yohanes 14:14, Yesus suruh minta kepada dia. Mintalah kepadaku, maka aku akan melakukannya. Ya, Yohanes 14:14. Jadi minta kepada Yesus, bukan minta kepada yang lain. Haleluya. Bahkan Yesus sendiri bilang, Yohanes 16 ayat 25-26, di situ dikatakan, aku bicara Bapa itu kiasan. Jadi minta aja sama aku yang melakukannya. Aku nggak minta ke Bapa, aku yang melakukannya. Kenapa Yesus berani ngomong gitu kalau dia bukan Tuhan Allah yang Esa satu-satunya? Karena sudah jelas di Matius 28, walaupun di situ sepertinya memang ada banyak pribadi, tetapi di situ kita harus ambil yang jelasnya aja. Segala kuasa di sorga, di bumi sudah ada padaku, kata Yesus. Ya udah, cukup. Ngapain kau pusing-pusing dengan teologi, tafsir sana, tafsir sini? Ya, makanya katanya si Salomo, berlelah-lelah dia menulis buku, tapi seperti menjaring angin. Saya pribadi terus terang merasakan agak kering selama 1 hari ini, ya, karena persiapan saya lebih banyak membaca ono, membaca ini, membaca ono, membaca ini. Kenapa? Karena saya yakin betul ada jemaat yang belum sepaham dengan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau Anda semua sudah sepaham dengan apa yang saya sampaikan, saya tidak akan begini. Saya akan babat bagaimana untuk nyata kuasa Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Tapi kita cari Tuhan itu bukan untuk dapat mujizat. Cari Tuhan itu untuk mengenal Dia. Jangan salah. Kalau sudah kenal Dia, barulah. Makanya waktu nyanyi-nyanyi semua tadi itu, saudara, apapun yang kau nyanyikan harus tertuju ke Yesus. Bukan tertuju kepada yang lain. Bukan kepada Bapa, kepada Yesus. Nggak kepada Bapa. Bapa siapa? Kepada Yesus. Semua lagu-lagu tadi itu harus kau waktu nyanyi tertuju ke Yesus. Pikiranmu. Makanya Ibrani berkata, di situ dikatakan, marilah kita semua hati pikiran kita tertuju kepada Yesus Kristus. Percuma dia datang ke bumi untuk menampakkan dirinya, tapi kita masih tertuju ke yang lain. Iya kan? Percuma lah, ngapain dia menampakkan diri kalau kita masih pakai pikiran tertuju kepada yang lain. Jadi harus tertuju kepada Yesus Kristus. Makanya kalau engkau pergi kemana-mana, ya, kau bilang, Bapa jamah dia, Bapa berkati dia, berkati. Orang enjoy aja. Enjoy. Ya, bahkan kau bilang Roh Suci, Roh Kudus, orang enjoy. Di Al-Quran juga ada Roh Kudus. Tapi kalau kau bilang Yesus Kristus, marah itu setan. Marah, iblis marah. Iblis paling marah itu sama nama itu. Iblis paling takut sama nama itu. Makanya kau harus kenal nama itu. Amen. Dia bukan huruf, tapi dia pribadi. Amen. Dialah pribadi yang maha kuasa itu. Amen. Gak usah kau jelimet-jelimet kayak orang, kayak orang kehilangan jalan aja, harus motong sini. Karena ada polisi di depan, motong sini. Gak usah, langsung ke Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi saudara, kalau kita mau baca ya, misalnya 1 Korintus 1 ayat 3. Misalnya ini ya, 1 Korintus 1 ayat 3. Dengan cepat-cepat ya. Soalnya ini hanya contoh-contoh aja. 3, 2, 1. Iya, artinya gini, Allah itu Bapa kita. Tuhan Yesus Kristus ini gak usah pusing Anda, karena dia kan waktu itu memang datang sebagai manusia. Jadi maksudnya Allah itu Bapa kita. Bukan Bapa itu Allah kita, bukan. Oke, terus 2 Korintus 1 ayat 2. Ini hanya penjelasan aja. 2 Korintus 1 ayat 2. Oke? 2 Korintus 1 ayat 2. Sudah?
2 Korintus 1 ayat 2. 3, 2, 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, ya. Oke, terus artinya bukan Bapa itu Allah kita, bukan. Allah itu Bapa kita. Allah itu punya nama diri. Nama dirinya Yesus Kristus. Yesus Tuhan Allah itulah Bapamu seharusnya. Jangan kau pisah-pisah, jangan kau beda-bedakan. Itu maksud saya, oke? Oke, kita akan lanjutkan ya. 2 Korintus 1 ayat 2. Sudah. Oke, Filemon. 1 Korintus. Tadi 2 Korintus 1 ya. Kolose 1 ayat 17. Kolose 1 ayat 17. Oke? Ini cepat-cepat aja. 3, 2, 1. Sama-sama ini artinya. Maksudnya ini hanya untuk supaya ada prolog untuk kita bisa membuka pikiran wawasan. 3, 2, 1. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi Yesus terlebih dahulu dari segala sesuatu dan semuanya ada di dalam dia. Semuanya. Ya. Terus kita baca 2 Tesalonika 1 ayat 1. 2 Tesalonika 1 ayat 1. 3, 2, 1. Dari Paulus, Timotius. Ya, yang saya mau bahas di sini, di dalam Allah Bapa kita. Allah itu Bapa, bukan Bapa itu Allah kita. Itu beda artinya. Saya bahasa Indonesia di sekolah itu nilai terbaik. Jadi bukan Bapa itu Allah kita. Allah itu Bapa kita. Haleluya. Paham di sini ya? Allah itu punya nama diri. Namanya Yesus Kristus. Jadi kau punya Allah. Allahmu itu Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah Bapamu. Amen. Kalau mau kau panggil Bapa, gitu loh. Haleluya. Tapi kau tidak boleh minta kepada Bapa. Nggak ada ayatnya minta kepada Bapa. Kau pun tidak boleh nyembah Bapa. Kau harus menyembah Yesus Kristus. Karena itu nama Allahmu. Yesus Kristus itulah Allahmu. Dan dialah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Kalau kau misalnya lagi doa, jangan minta sama Bapa. Jangan. Karena Bapa si tungkil yang di sampingmu itu tidak bisa tolong kau. Haleluya. Minta sama Yesus Kristus langsung. Dia Tuhan Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Kenapa kau ragukan lagi ya? Orang dia pencipta langit semuanya kok. Wah, aku percaya Tuhan Allah Yesus Kristus itu. Itulah pencipta langit bumi. Yesus Kristus adalah Tuhan Allahku. Tapi giliran doa minta sama Bapa. Kan kontradiktif. Haleluya. Jadi kita baca Filemon. Ya. Haleluya. Filemon 1 ayat 3. Filemon 1 ayat 3. Sudah? 3, 2, 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Iya, yang saya mau jelaskan hanyalah kata Bapa di sini. Bukan Bapa itu Allah kita. Allah itu Bapa kita. Jadi minta sama Allah. Allah punya nama diri, namanya Yesus Kristus. Nah, itu yang saya mau jelaskan ya. Minta sama Yesus ya, jangan sama yang lain. Nggak ada kuasanya yang lain. Hanya Yesus yang punya segala kuasa di bumi, di sorga. Haleluya. Kalau saya boleh umpamakan, saudara, suatu kerajaan kalau sudah diserahkan sama anaknya, kerajaan itu sudah kuasa anak itu. Haleluya. Walaupun ini tidak bisa diartikan seperti itu, tetapi bagaimana kita mau menjelaskannya? Itulah yang lebih mudah. Haleluya. Makanya segala kuasa di sorga, di bumi ada sama Yesus. Setiap pagi itu semua sudah dididik, itu sudah bisa menjelaskan walaupun sederhana. Si Erip istrinya, karena tiap pagi kami berdoa di jam 4:30. Jadi kau mengenal Tuhan itu harus dari hasil hubungan intimmu dengan Dia, bukan hasil dari baca sana, baca sini, baca situ, baca sini. Karena orang yang baca sana, baca situ, baca sini, saya yakin kuasanya tidak ada. Tapi orang yang intim dengan Yesus Kristus, dia punya kuasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kenapa saya mau baca-baca ini?
Karena lawan saya orang baca-baca. Saya harus perkuat jemaat itu dan semua pemirsa yang dengar khotbah saya ini di Indonesia, di mancanegara, supaya mereka menganggap saya ini bisa menjelaskan. Padahal saya bukan orang pintar, saya orang cerdas. Haleluya. Jadi saudara, Allah kita itu Yesus Kristus. Jadi sejak, kita baca ya, kita baca Lukas 1 ayat 43, saya percepat, ada banyak ayatnya. Lukas 1 ayat 43, waktu dia bayi pun, dia sudah Allah. Dia sudah Allah. Kita mau baca Lukas 1, 43. Karena ada pengakuan-pengakuan orang, oh dia anak, ini yang Allah. Enggak, sejak kecil pun dia sudah Allah. Apalagi kalau ada orang lain, lagi kelompok lain, Yesus itu hanya utusan. Waduh, keliru kali. Ya dia katakan saya sesat, saya juga katakan dia sesat. Jadi sesat itu bukan negatif. Yang berbeda dengan kita memang bilang dia sesat. Tapi jangan kau sakit hati kalau kau dibilang sesat, karena berbeda dengan dia. Karena arti sesat adalah beda cara berpikirnya. Arti sesat juga bisa beda jalannya. Haleluya. Kau mau kemana? Ke airport, bandara. Bukan jalan ke airport kau. Kau pergi jalan dari mana? Aku bilang sesat. Dan yang satu bilang, wah, aku nggak harus jalan dari situ. Aku bisa muter dari sana. Sampai juga ke bandara. Jadi saling menyesatkan. Haleluya. Jadi di sini udah Tuhan. Mari kita baca. 3, 2, 1. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang. Ini bagi orang Yahudi haram mengucapkan begini. Bagi orang Yahudi haram. Haleluya. Karena mempertuhankan manusia. Apalagi manusia itu ibu. Ibu Tuhanku. Masa Tuhan punya ibu? Haleluya. Ceritanya ini Maria ini mengandung dari Roh Allah dan firman Allah. Bukan benihnya Yusuf. Itu yang harus dipahami oleh siapapun. Roh Allah firman Allah inilah Allah itu. Allah itu sudah pasti roh, nggak bisa nggak roh. Nggak bisa nggak roh, Allah itu harus roh. Tapi Allah yang roh itu, dia maha kuasa. Dia punya kuasa, maha kuasa. Berfirman, asal dia berfirman, pasti jadi. Amin. Dan dia datang ke bumi mengambil rupa manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Jadi ini saudara, si Maria ini mengandung. Dan juga si Yusuf mau menceraikan. Galau dia. Gimana ini? Berkunjunglah ke rumah keluargaku Elizabeth. Perjalanannya cukup jauh. Dan sampai di sana rupanya si Elizabeth ini juga sedang mengandung. Jadi langsung anak yang dikandungannya itu melonjak. Terus keluarlah kata-kata, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Haleluya. Haleluya. Berarti udah Tuhan dia sejak kecil. Ya, kita baca coba ya di ayat 49-nya. Ini maksudnya satu konteks ini. Kontekstual dan tekstual. Jadi tidak merubah arti. Karena yang dibicarakan ini sama. Kita baca 3, 2, 1. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya Kudus. Namanya Kudus. Haleluya. Jadi nggak ada nama yang kudus selain Yesus Kristus. Dialah nama yang kudus, yang tidak terkontaminasi dengan dosa. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, kata Roma 3 ayat 23. Makanya agama tidak bisa menyelesaikan dosa ini. Yang bisa menyelesaikan dosa ini hanya satu, Yesus Kristus. Ya, kemarin ada pengacara-pengacara MKC itu, saudara. Terus saya layani yang satu ini. Saya lebih mudah apa yang Bapak sampaikan dari pendeta yang lain menyampaikannya. Tapi memang saya belum mau ke situ. Haleluya. Tapi saya salut loh. Yang menganut, yang meninggikan Yesus terus-menerus. Ini pemberani-pemberani semua. Pemberani-pemberani. Karena kita tidak disuruh meninggikan Bapa.
Kita disuruh meninggikan Yesus. Ada ayatnya. Yohanes 12 ayat 32, Yesus sendiri bilang, kalau aku ditinggikan, siapa yang berani di antara saudara mengatakan demikian? Nabi mana yang berani? Pemuka agama mana yang berani? Hanya satu, Tuhan Allah, ya Yesus itu. Pusing-pusing jelasin begitu aja. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kenapa sampai saat ini tidak terjadi revival? Hanya nubuat. Bill Graham bernubuat, apalagi namanya, dulu pernah bernubuat juga. Pendoanya siapa namanya itu ya? Susan Teting itu siapa namanya itu? Ya, pendoanya siapa itu? Red Bonke bernubuat itu dan ini akan terjadi revival. Mana bisa kalau semua gereja masing-masing tidak meninggikan Yesus. Tapi kalau semua gereja meninggikan Yesus, haleluya. Baru makanya dikatakan 2-3 orang sepakat itu bukan berarti hanya 3 orang. Artinya kalau kita semua sepakat. Ya kalau kebetulan di sini ada 40 tapi nggak sepakat, ya buang yang nggak sepakat. Yang 3 itulah berdoa yang sepakat. Karena percuma ditambah banyak-banyak pun kalau nggak sepakat percuma. Karena kita berkata 2-3 orang sepakat. Coba kalau firman-Nya bilang begini, 1000 orang sepakat. Waduh, bingung kita hidup kita. Untung dia bilang 2-3 orang sepakat. Makanya istri saya pikir tadi yang datang dikit, dia bilang, kayaknya dikit, biarin aja. Yang penting mereka memahami. Buat apa banyak-banyak? Kalau nggak paham, dulu saya punya pemikiran begitu. Karena saya mendapat impresi itu, kalau gereja ini penuh, saya beli mall. Dan saya doakan makin mantap. Tapi ternyata sebentar penuh, sebentar hilang. Sebentar penuh, sebentar hilang. Kenapa? Karena dia pikir sama aja kok. Dulu aku jauh-jauh dari Cawang ke sini. Misalnya, ya sekarang ngapain gua jauh-jauh? Di sini juga sama. Wah, dari yang, kalau dari Kelapa Gading katanya mobil yang dijual. Dari mana-mana lah. Iya. Datang. Tapi akhirnya kan hilang-hilang aja. Buat apa? Haleluya. Karena pikiran dia sama. Ya tentu tidak sama, nggak bisa sama. Nggak mungkin bisa sama. Dan kita hanya diperintahkan meninggikan Yesus. Hanya Yesus yang kau tinggikan kemana-mana. Tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada pribadi-pribadi lain. Silakan orang mau percaya apa-apa silakan. Tapi harus Yesus yang ditinggikan. Amin. Bukan percuma, goblok dong. Percaya itu, percaya ini, tapi harus Yesus yang ditinggikan. Ya percaya Yesus saja, itu cukup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu kan pemikiran-pemikiran yang ribet. Pemikiran-pemikiran yang cepat. Saya orang yang simpel, makanya hidup saya damai sejahtera. Makanya orang heran, usia saya 53 tahun mereka heran. Orang Pak Komarudin aja heran, istrinya heran. Iya, umur Bapak berapa? 53. Terus suami saya katanya udah 57. Sudah 47. Tapi wajah saya lebih muda. Karena saya berpikir simpel. Kalau Tuhan membuat saya ribet, saya lebih bagus tidak bertuhan. Tuhan membuat saya berpikir simpel. Tetapi ada kuasa untuk saya menaati Dia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berpikir ribet, tapi justru tidak punya kuasa untuk menaati Dia. Percuma. Saya nggak usah sebut namanya. Dia mengagumi itu. Tapi dia bilang, si pengacara ini, wah aku memang kalau dia lihat lu nggak jelas gini, berani Yunani gini-gini. Tapi ngomong di mimbar doang. Kalau Pak lu bisa kulihat, tumpang tangan di orang-orang Islam pakai kerudung. Sampai di rumah sakit. Di rumah sakit. Mau saya doakan? Mau. Pas saya doakan dalam nama istrinya pakai kerudung marah-marah. Lihat dong YouTube-nya. Orang lain kenal saya semua, kok kalian gak kenal saya? Bingung saya. Tadi ada seorang pastor WA saya, ya kan? Memperkenalkan ke seseorang. Terus saya coba WA dia. Siapa ini ya? Saya kirim foto saya. Yang ganteng itu pakai peci. Kenapa ini pakai peci? Ini hari sebenarnya saya mau tidak pakai peci. Tapi kenapa pakai peci? Karena
saya cari itu pengeras rambut hilang. Ya karena sekarang kan tiap hari kita besok harus berangkat minimal Selasa, ataupun kalau Rabu sudah pasti gak bisa gak berangkat ke Ciamis ya, karena kita sudah janji untuk menyelesaikan 2 kali lagi persidangan mungkin selesai, itu menurut perkiraan saya. Jadi ini karena nggak ada pengeras maka saya pakai ini, karena bapak itu bingung, dia bapak yang sana itu dia bilang, saya pikir kok orang Islam katanya. Haleluya. Ini sebenarnya bukan punya orang Islam. Haleluya. Iya, orang-orang sini aja kadang-kadang aneh-aneh ya kan. Haleluya. Makanya saya waktu pakai peci, saudara, turun saya ya di bank BCA Ciamis. Pak Ustadz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haleluya. Benar. Haleluya. Ya nggak apa-apa, gue pikir terserah dia mau bilang Pak Ustadz kayak apa kayak. Nggak peduli saya mau dibilang apapun. Haleluya. Bahkan ada yang komen itu ditampilkan lagi sama si Daniel. Udah, kalau nggak dia tampilkan nggak bisa tampil ke saya. Dia tampilkan, dia dari luar, dia tampilkan. Wah, ini suruh jawab ini. Di antara yang sekian banyak memuji, ada yang satu yang anjing kolbis. Saya malah baca, mantap anjing itu saudara. Itulah, andalah harus menjadi anjing-anjing itu. Anjing itu dalam bahasa Ibraninya Kaleb. Artinya setia. Hanya Kaleb dan Joshua yang masuk Kanaan. Biarlah Anda jadi anjing-anjingnya Yesus. Haleluya. Tidak pernah ada anjing yang mengkhianati tuannya. Tidak ada. Hanya kambing yang mengkhianati tuannya. Jenggot diperpanjang. Haleluya. Kambing. Kau anjing enggak. Makanya sekarang, sorry ya, maaf ya, orang Islam sudah banyak miara anjing. Karena dia tahu anjing ini setia. Haleluya. Kok diharamkan? Ya urusan dia lah. Yang penting dia piara, dia jaga rumahnya. Haleluya. Itu kan bukan urusan saya menjawab itu. Itu urusan Pak Haji lah. Iya kan? Ya apalagi kalau Anda ke Padang, Pariaman, itu hampir semua rumah punya anjing. 5, 4 dipakai memburu babi. Jadi anjing diambil sama babi. Haleluya. Iya, haleluya. Babi haram, tapi anjing dipelihara di rumahnya. Luar biasa. Haleluya. Bahkan saudara, ada salah satu hadis saya baru tahu tadi ya. Itu ternyata nanti anjing ada di surga. Iya. Ada. Haleluya. Kenapa saya berani ngomong? Memang ada. Itu dibacakan tadi saya lihat sama orang ahli hadis. Ada rupanya. Wah, luar biasa anjing ini. Makanya Andalah anjing itu, yang penghuni surga itu. Makanya walaupun Yesus bilang gitu, nggak marah itu perempuan itu. Itu nggak perempuan Kanaan itu. Tidak layak anjing makan roti dari tuannya. Benar. Nggak mungkin anjing itu melawan tuannya. Tuannya lagi makan langsung. Wah! Dimakan rotinya. Enggak. Anjing itu di bawah. Jatuhlah roti itu. Amin. Itulah anjing. Kalau Anda jadi kambing, pas aku ngomong Anda tanduk aku. Tapi kalau Anda jadi anjing, Anda duduk di bawah, menunggu remah-remah. Haleluya. Ini remah-remah ini. Kadang-kadang ngoncot juga dia. Istri saya yang dekat ini kena-kena sering. Tapi udah biasa dia kena, jadi nggak sakit hati. Haleluya. Baik disengaja maupun tak disengaja. Haleluya. Hanya orang cerdas yang paham. Jadi, haleluya. Saudara, di sini jelas. Ya, dikatakan ya. Di situ dikatakan bahwa semua pada waktu itu menyembah Allah yang Maha Kuasa. Tapi konteksnya tadi sudah Yesus. Wahyu 21 ayat 7. Kita sembah Yesus. Jangan sembah yang nggak ada nama. Siapa nama dia kok disembah-sembah? Haleluya. Saya berusaha sesantun mungkin ya. Karena kita harus toleransi dan juga kita harus baik sama semua orang, tapi tetap iman kita harus sampaikan. Haleluya. Sudah? Wahyu 21 ayat 7. 3, 2, 1. Barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini, dan aku menjadi Allahnya. yang dia akan menjadi anak. Konteksnya ini Yesus Kristus. Kalau nanti kita baca sampai
semuanya dari awal sampai akhir, ya kapan selesainya? Anda yang kasihan, kalau saya sih kuat-kuat saja. Haleluya. Nah, saudara, jadi saudara, kalau kita bicara tentang Allah yang Esa, diambil dari Ulangan 6 ayat 4, disamakan dengan Maleakhi 2 ayat 15, nggak connect. Kenapa? Itu yang untuk manusia boleh pakai kata itu, tapi untuk Allah, bagi orang Israel, dia menyembah monoteisme. Nah, sekarang kalau kita mau benar-benar jujur semua, kita datang dong ke Israel. Tanya dong Rabi Israel, menurut pendapatmu bagaimana Ulangan 4 ayat 6 ini? Jangan kita tafsir. Memang di Maleakhi itu dua menjadi satu, pakai kata yang sama. Tapi yang untuk Tuhan tidak boleh bagi orang Israel. Ya, tadi kan sudah saya dahului ya, banyak arti kan Naham tadi kan? Iya. Jadi Ehad itu juga punya pemahaman yang banyak-banyak. Haleluya. Tapi di Maleakhi 2 itu benar. Tapi untuk Tuhan, orang Israel monoteisme. Jangan dikaitkan. Dan di Markus 12 ayat 29, itu ditulis bahasa Ibrani, bukan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Tadi saya sudah cek di Alkitab Yunaninya. Saya sudah cek. Dalam bahasa Yunaninya satu itu ialah ena. Jadi pakai kata ena di sana, bukan ehad dalam bahasa Yunaninya. Satu. Bukan pakai ehad di sana. Di Markus 12 tidak ada pakai ehad dalam bahasa Yunaninya. Haleluya. Iya, jadi saudara, Allah yang kita sembah itu punya nama diri, namanya Yesus Kristus. Tidak boleh ada yang lain lagi. Allah di dalam dirimu hanya ada satu, Yesus Kristus. Amin. Tidak boleh ada yang lain. Tidak boleh ada yang lain. Harus satu, Esa. Allah kita punya nama diri, namanya Yesus Kristus. Baru tadi saya doa capek, makanya aku bilang kalau udah masuk ke ranah ini membuat kita capek. Karena kita harus bisa menjelaskan kepada jemaat itu supaya jemaat itu paham. Ya sekalipun orang lain nggak mau paham ya silakan. Kan kita bukan suruh gembalakan semua orang. Betul kan? Haleluya. Iya kan? Kalau semua orang yang kita gembalakan ya kita juga harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hom santi hom. Harus begitu dong. Salam sejahtera. Harus gitu dong. Karena suruh menggembalakan semua orang. Tapi tidak semua orang dipercayakan Tuhan untuk kita gembalakan. Haleluya. Ya kita harus punya suatu ketegasan. Karena orang-orang yang hidupnya pelin-pelan, yang gak punya ketegasan, itu gak damai. Pasti dia gak damai. Haleluya. Karena apa? Dia gak punya ketegasan. Jadi Markus 12 itu ditulis dalam bahasa Yunani. Pakai kata enah satu di sana. Dalam bahasa Yunaninya. Intinya dia bahasa Yunani. Bukan bahasa Ibrani. Haleluya. Kalau bahasa Ibrani, ya ada orang cuma tahu begitu. Ada orang cuma tahu begitu. Udah bangga banget dia. Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Ehad. Bangga-bangga itu. Sunandar itu terus yang ngomongin. Orang Islam itu aja terus. Sok-sok jago bahasa apa namanya? Ibrani. Ini ngapal ini aja saya tadi cuma 5 menit selesai. Jadi kalau mau saya ngapal-ngapal gitu mah gampang. Tapi buat apa banyak hafalan kalau kita tidak punya hubungan intim dengan Sang Pencipta Yesus Kristus? Itu namanya. Kalau orang yang sudah radikal seperti ini, dia tidak takut mati untuk Yesus. Tapi dia tidak berani mati. Dia berani hidup. Tapi dia tidak takut mati. Anda harus paham bahasa saya. Haleluya. Tapi kalau orang yang makanya orang-orang yang saya temuin itu para pengajar itu bilang, memang orang-orang kayak Bapak ini saya lihat semuanya terus penginjilannya luar biasa. Beda dengan orang yang mau ke Cilitan aja belok sini. Ada lampu merah takut, ada polisi takut. Lurus saja udah. Haleluya.
Ngapain kita ribet muter-muter? Saya mau ajak saudara mengenal Yesus Kristus, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya. Dan ketika Anda terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda anak Allah. Tidak ada ayatnya terima Bapa jadi anak Allah. Tidak ada. Saya mau tahu mana ayatnya. Anda ini mau jadi anak Allah atau bukan? Mau jadi anak Allah atau bukan? Termasuk pemirsa, mau jadi anak Allah atau bukan? Terima Yesus dong sebagai Tuhan Allah Juru Selamatmu. Amin. Udah selesai. Nggak ada ayatnya terima yang lain. Nggak ada, mana ayatnya terima yang lain? Nggak ada. Jadi cukup terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah Juru Selamat, kita diselamatkan. Amin. Tentu selanjutnya kita setia taat sama Tuhan Yesus. Hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan dipotong-potong, dipenggal nanti sama orang tertentu. Orang Kristen asal percaya Yesus selamat, percaya Yesus selamat. Enak banget katanya. Lihat itu. Hidupnya begitu, tapi selamat itu. Bukan itu artinya. Kalau kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kan kita ini sudah mematikan daging kita dalam nama Yesus itu. Berarti nama Yesus itulah yang harus mengendalikan hidup kita. Karena Yesus itu nama diri Tuhan. Kita nggak bisa panggil yang hebat, yang dahsyat kalau kita nggak tahu namanya. Kita mau panggil presiden mana? Presiden banyak di dunia ini. Haleluya. Ada Jokowi, ada Putin. Siapa lagi? Saya nggak kenal-kenal nama mereka, karena mereka nggak pernah kasih duit. Ngapain gue kenal-kenal? Karena kan Anda ribet hidup ini, nggak pala menguntungkan, pingin aja bolak-balik. Makanya kemarin pengacara itu bingung sama saya. Saya bilang sama dia, saya tidak akan bergaul. Tolong kalau dipotong ini ya dia yang dosa ya. Saya tidak akan bergaul kepada orang yang tidak menguntungkan saya. Muat, masa hamba Tuhan ngomong begini? Yes. Hah? Wah, ini kan seolah-olah mata duitan, betul gak? Setelah saya jelaskan, yang pertama, kalau dia mau kasih uang sama saya, tapi dia tidak mau dengar firman, tapi dia tetap support saya, silakan. Saya berteman saja. Haleluya. Ada orang nggak punya duit, tapi dia kasih pemikiran-pemikiran cerdas kepada saya. Nggak mau juga ke gereja, nggak mau dia percaya Yesus pun nggak mau. Mau agama lain kayak dia nggak ada masalah. Silakan. Dia bilang, oh menurut hukum pidana itu ini, silakan. Menguntungkan bagi saya. Haleluya. Ada orang, ya, dia tidak punya duit, dia tidak pintar, dia juga tidak cerdas, tidak kaya, tapi ganteng. Boleh juga. Nanti kalau bilang cantik, istri saya agak marah. Aku bilang ganteng, karena saya normal, ganteng. Gus, ganteng kali ya. Teman pendeta Luis ganteng ya. Oh kan lumayan kan. Tapi udah goblok, udah bego, udah jelek, nggak punya duit, miskin, nggak mau dengar firman. Aku tidak mau bergaul dengan orang itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Baru pengacara itu bilang, yes. Bukan mata duitan. Orang saya nggak dapat duit pun dari saudara. Haleluya. Tapi begitulah kita bergaul. Biar Anda tahu, haleluya. Kalau kita bergaul sama orang itu makin ribet otak kita, ngapain kita bergaul? Tapi kalau orang itu bisa mensederhanakan semua, baru kita bergaul. Tuhan itu gini loh, sederhana. Amin. Terus, saya nggak mau terpapar. Ngapain saya mau terpapar? Haleluya. Masa nubuatan dia, aku imani, aku terpapar? Enggak lah. Dia yang terpapar. Haleluya. Makanya banyak orang udah booster masih kena. Booster. Habis booster ada lagi nih. Jangan saudara pikir sampai booster doang. Ada setelah booster. Saya yakin ada. Boleh kita cek. Tulis aku ini. Tulis aku ngomongin. Pasti ini tidak selesai di booster. Saya yakin. Sekali waktu nanti terjadi satu lagi gelombang. Ada namanya. Entah Baster kek, entah Paster kek. Saya nggak ngerti. Haleluya. Udah booster masih kena. Saya doakan. Udah telepon. Udah booster saya Pak. Hah? Booster? Ampun.
Saya buster pun belum. Dia kan. Makanya saya belum boleh terbang. Itu penyiksaan terhadap diri saya. Sehingga saya muter-muter aja. Muter Ciamis ini, balik Ciamis ini, balik Ciamis ini, balik Ciamis ini. Haleluya. Ada mall, ya suruh ini lu, masuk aja udah. Pak, ini loh Pak, HP-nya dibangun gitu, di bank. Kenapa kau atur-atur uangku di dalam? Mau ambil uangku semua? Maaf Pak, iya uangku kok kau larang-larang aku. Apain harus gini-gini tempel-tempel apaan? Kok dia ngatur saya uang saya di situ? Istri saya ke sana ditahan. Besok gue suruh lagi nggak mau. Marahin dia, kau harus berani. Lawan. Bilang aku mau ngambil milikku. Ngeri sekarang, milik kita pun mau dikuasai orang. Ngeri sekarang. Nah sekarang dia udah nggak dilarang-larang lagi. Tinggal si Daniel dilarang. Benar si Daniel dilarang. Jadi saya ini mujizat ya, mujizat. Untung saya ingat. Jadi waktu saya ke bank, tagaimana, handphone saya tinggal di situ 2 yang keren-keren loh. Nanti kalau kita ceritakan nanti terus ada ini youtuber, kristuber yang goreng. Si Lubis kaya dari perpuluhan jemaat, donasi. Dia nggak tahu langit bumi punya Tuhan saya. Haleluya. Langit bumi ini punya Yesus, itu Bapakku. Yesus itu Bapakku. Tapi kadang-kadang saya malas pakai bapak-bapak biar cepat Yesus. Tapi Yesus itu adalah nama diri Allah. Haleluya. Hanya nama itu yang punya kuasa. Nama lain nggak ada. Jadi nggak usah pakai nama-nama lain. Tuhan Yesus doang cukup. Haleluya. Jadi saudara, tinggal handphone saya di situ. Waduh, 2 lagi. Wah, udah setengah jam loh, baru saya ingat. Itu karena saya mau WA seorang jenderal, karena janjian mau ketemuan, mau saya bilang, Pak hari ini saya nggak bisa. Mau bilang gitu, pas mau WA begitu. Waduh, handphone nggak ada. Wah, langsung saya telepon Daniel, kok ke BCA. Kita doa supaya masih ada di situ. Kenapa Pak? Handphone tinggal 2 doang. Oh sana dia, mana dia? Nggak boleh aku masuk Pak, belum ada ini, belum ada itu. Lah. Tapi sama bapaknya berani kali ngelawan. Situ aja lawan, emang apa lu? Lu larang gue masuk, gitu aja. Orang si Komarudin aja katanya ini restoran udah mau tutup. Restoran mau tutup, mau makan. Pak udah mau tutup, kusomasi kau. Langsung dibuka, tinggal dia yang makan di situ. Iya. Masa kau tutup orang mau makan kan? Kecuali udah tertutup. Kalau udah tertutup gembok, kusomasi kau, orang gila itu. Kusomasi kau, aku udah lapar. Kalau terjadi apa-apa di sana gimana kau? Hah? Iya Pak, buat Bapak aja cepet Pak. Ketawa-ketawa saya. Jadi saudara, haleluya. Saya bilang sama Daniel, ke sana nggak bisa masuk. Hanya handphone, loh, kok nggak bisa masuk? Kok handphone si Daniel berdering terus? Rupanya handphone itu dibawa satpam. Puji Tuhan lah, ternyata masih banyak orang jujur di Indonesia ini. Cuma yang anggota-anggota aja yang kurang jujur. Haleluya. Makanya saudara, kalau udah kepala, udah payah kadang-kadang. Haleluya. Itu bahasa saya lihat saking sederhananya pakai payah. Iya. Lebih bagus nggak berkepala lah kita, udah selesai. Jadi semua aman. Kalau udah kepala ini, kepala itu, kepala ini udah baik. Makanya jemaat saya semua ini tidak ada kepalanya. Kepala apa? Mana ada kan? Ada kepala kepolisian di sini? Ada kepala lurah? Ada? Nggak ada kan? RT? Nggak ada semua di sini. Nggak ada yang berkepala. Semua buntut. Cuma karena firman aja kau jadi kepala. Puji Tuhan. Untung kau punya Yesus. Kalau nggak, buntut lah kau. Di dunia ditolak, di sorga ditolak. Untung punya Yesus. Di dunia ditolak, di sorga diterima. Puji Tuhan. Doa aja cepat kita lah meninggalkan dunia ini. Aduh, capek.
Datang istri saya, pasti nanti saya diprotes. Anak gua masih kecil-kecil, ya betul. Haleluya. Iya. Saya bilang sama Daniel, enggak boleh. Siapa itu saudara? Pak, nama bapak siapa? Saya kasih tahu lah ya. Gini. Kau nggak kenal lagi nama saya, aku bilang. Wah, berarti saya belum terkenal ini, aku pikir kan. Tadi ada saudara yang agak terlambat ya, maksudnya terlewati yang tadi kesaksian pastor tadi. Jadi saya WA orang itu, baru ingat saya. Sering saya khotbah gitu. Sudah selesai khotbah, iya ya, kok nggak aku jelasin tadi. Orang kadang-kadang, Pak tadi bapak ngomong kok terpotong gitu loh. Aku WA dia, siapa ini? Aku kasih foto itu. Allah kita Esa, Yesus lah namanya. Ya kan? Terus salam sadar. Mohon Pak, ini siapa? Kamu nggak kenal saya? Tidak. Saya kasih nama. Risuli Lubis. Pendeta Risuli Lubis. Oh iya. Nama bapak sudah terkenal. Di Medan ini katanya. Siapa yang nggak kenal nama Risuli Lubis di Medan ini katanya. Haleluya. Makanya siapa ini bingung saya. Nggak kenal dia sama saya. Wah, payah nih gue pikir. Haleluya, bisa hilang nih. Iya Bapak, anak Bapak nggak boleh masuk, anak Bapak di luar. Bapak kemari, ya, tunggu, terus saya merapat, cepat. Puji Tuhan, saudara. 2 handphone itu, bukan handphone boal-boal, masih ada, karena Tuhan yang menjaga. Berikan sorak-sorai buat ya. Mungkin kalau orang-orang dunia bilang itu karena ada orang jujur, yes, sama kan? Saya bilang itu karena Tuhan yang membuat dia jujur. Amin. Kenapa dia jujur? Karena Tuhan bilang itu punya Risuli Lubis, hati-hati itu hamba Tuhan. Berapa kali mobil saya digelapin orang dulu? Dulu waktu kita zaman-zaman waktu di ruko, ya biar ada makan kita buat rental-rental, digelapin orang, hilang. 4 unit hilang, digelapin. Semua mobil-mobil orang tidak ada yang ketemu. Tapi saya bisa. Ada seorang ibu lagi kesaksian. Biar Anda tahu kesaksian. Itu saya datang sama istri saya ke situ. Ini dulu loh, nanti orang-orang itu cerita lagi bahwa Lubis kaya udahlah katanya. Dulu saya udah lepasin semua perkara yang gitu-gituan ya. Malas saya usaha-usaha lagi. Jadi saya mau santai hidup ini, simple. Penting ada makan minum cukup. Haleluya. Ya kalau kurang hari ini mantap lah. Akan tabungan dulu kan gitu. Nah jadi saudara, saya datang sama istri saya karena dulu kan Danjos masuk dulu koran yang terkenal Pos Kota. Jarang orang pakai ini dulu kalau iklan pakai Pos Kota. HP dulu juga kayaknya banyak jadul. Jadul-jadul semua dulu. Belum ada WA kalau nggak salah, belum ada. Ada sih tapi jarang yang punya, hanya orang-orang tertentu. Rata-rata jadul ya. Ya. Wih, aku bilang, ayo kita datang ini. Datang. Gak usah sebut ya, karena itu nanti bisa dituntut kita melanggar. Rumahnya mewah. Keluarganya ada orang terkenal di Indonesia. Mau masuk ke rumahnya harus melewati beberapa sapam. Siapa nggak yakin berapa portal yang harus dilewati? Iya. Makanya susur ngesot nggak bisa masuk situ. Iya kena portal ya. Mau portal segini ngesot dia nggak bisa. Ten kami klekson. Nggak dibuka. Akhirnya kami doa kuasa Tuhan dibuka. Tapi nggak bisa ketemu orangnya tadi mana. Karena kita nggak mungkin gerbek rumahnya, kita melanggar hukum. Akhirnya apa? Kami pulang. Si Gultom, Herman, siapa lagi? Adik si Rupung Sungguh itu, keluarganya siapa itu? Manolito pernah juga ikut. Satu lagi siapa itu? Eko. Kayaknya si Jul juga ikut. Kayaknya si Opung almarhum pernah ikut. Si Opung almarhum pernah ikut. Si Yogi. Nggak dikasih, gimana nih caranya? Iya kan? Saya pulang dulu. Saya pulang dulu, WA dia. Bu, kita perjanjian atas nama Tuhan Yesus loh. Padahal dia Islam yang taat loh. Itu keluarganya itu orang Islam yang taat juga, yang terkenal di negeri ini. Kalau sekarang mungkin almarhum ya.
Ya udah almarhum ya. Tapi yang ibu ini saya nggak tahu. Tapi yang keluarga yang terkenal itu udah almarhum. Karena kalau saya sebut nanti ini bahaya sekarang. Saudara ingin sebut terus, saudara mau jebak saya, aduh. Banyak orang-orang terjebak, masuklah. Nah jadi, saudara saya bilang, ibu sama yang lain ibu bisa buat gitu. Ternyata saudara, kebesokannya, inilah Pak, inilah ini. Kalau udah mulai jam 1 begini nih, haleluya. Iya, ada permainan apa ini? Nggak ngerti juga saya. Apa memang kekuatan baterainya ini apa bagaimana? Haleluya. Mainkan lu gas lu situ. Haleluya. Haleluya. Karena tadi orang Medan itu setelah dia tahu nama saya, gas terus Pak katanya. Woi, mantap, ya kan? Orang-orang yang simpel yang berani berpikir gitu. Kalau orang yang ribet ya, gas nanti gue ditempelin di sana, gas gue ditikam di sana, gas gue dipecat, gas gue, alah orang yang simpel gas terus, gak peduli dia mau dipecat kayak mau apa kayak, yang penting Yesus itu aja dia, iya kan? Saudara, ibu itu saudara, saya bilang gitu. Dalam nama Yesus orang lain bisa loh bu. Saudara tahu persoalan itu 1 tahun lebih. Dia itu sewanya per hari 350.000 sehari. Setahun dibayar terus, mobil nggak ketahuan. Tapi semua yang di situ demo di kantor itu tidak ada satupun mobilnya yang kembali dan tidak dikasih setorannya. Mobil saya nggak kembali tapi setorannya dikasih. Tuhan kita dahsyat. Nah, kalau kau buka bisnis jangan cari uang karena ada orang minta pekerjaan baru buat pekerjaan. Saya dulu punya bisnis gitu, karena orang minta kerjaan baru saya buat, orang minta kerjaan saya buat. Pak, saya ini nggak punya kerjaan Pak, saya hanya bisa supir taksi, saya beli. Jadi jangan pikir orang ini kaya-kaya dari mana. Dari satu kalau karena Tuhan bisa 37. Istri saya tiap hari itu megang uang 60 juta itu tiap berapa hari. Seminggu apa sebulan? Iya 33, bayangkan. Kalau kali 100.000 aja berapa? Kan setorannya 150, kali 100.000 aja berapa? 3 juta tiap hari dia pegang duit. Makanya jalan dia dulu gini. Sekarang gini jalannya. Haleluya. Itu bukan karena faktor umur, bukan faktor U. Itu bukan faktor U karena umur, faktor U karena uang. Iya, terakhirnya saudara, ini kesaksian, terakhirnya apa? Nggak bisa lagi seminggu. Saya langsung bilang, nggak, asal lucu loh, itu WA. Asal saya udah mau sampai ke gerbang itu langsung. Handphone dia nggak bisa dihubungi siapapun. Handphone dia tuh. Tapi entah kenapa gitu, asal saya WA gini nggak masuk-masuk. Nanti 3 hari checklist, baru bilang, tenang Pak, besok ketemunya di rumah sakit ya Siloam. Iya, ketemunya pun nggak turun saudara. Buka pintu sama buka pintu mepet kayak mafia. Pus. Berapa hari Pak? 7. Biarin lah mobil mau kemana, mau di restoran terus saya pikir kan. Tapi udah nggak ada lagi sampai 7 hari lebih. Saya somasi dia. Emang pengacara aja bisa somasi. Saya somasi dia. Saya bilang, Bu, kalau ibu begini, ibu cepat ketangkap. Karena ibu berkaitan dengan Yesus. Tapi kalau ibu selesaikan punya saya, jadi dia takut. Iya. Maksudnya jangan ikut-ikutan saya. Sekarang gini aja Bu, tunjukkan itu di mana. Dia kasih tahu, kebetulan lurah yang ambil. Langsung dia telepon. Datang lurahnya. Minta 40 juta. 40 juta ini di Gade. Namanya siapa coba di SNK? Sulubis, nih KTP saya. Waktu Gade ada BPKB gak? Nggak ada. Ada surat leasing gak? Nggak ada. Kenapa Bapak terima? Tapi gini, 30 lah? Enggak. 20 lah? Enggak. 10 lah? Enggak. Enggak semua. Kami ngomongnya dekat warung. Minumin teh botol semua. Si Gultom, siapa minum teh botol? Ambil makan makanan di situ. Si almarhum Gultom. Si Herman semua. Suaminya si Violina. Makanya suaminya kemana itu? Haleluya. Saudara, tahu nggak? Akhirnya sampai 5 juta saya nggak mau kasih. Saya bilang 2 juta pun nggak mau. Kalian tunggu sini semua ya. Aku ke kantor polisi. Udah Pak, jangan Pak. Oh iya, langsung kami cepet-cepet. Takut dikeroyok kan. Nggak dibayar semua itu malah. Halo, saya bilang udah di jalan kita belum bayar itu. Aduh. Saya mau cari mie ayam. Saya mau cari tahu di mana itu warung sekarang yang jika engkau nonton tolong kasih komen.
Saya akan datang, saya akan bayar. Ampuni Yesus, ampuni Yesus. Saking takutnya dikeroyok. Berapa mobil? Ada lagi satu lagi. Siapa yang nggak percaya? Semua artis yang fitness di situ, di Kemang sono. Canggih. Kantor dia canggih. Makanya waktu saya sama Herman ke situ, mantap nih Pak, nggak mungkin Pak, ya udah. Iya, ya kan? Kan kita lihat kondisi orang itu. Makanya Alkitab bilang jangan percaya kepada penampilan. Haleluya. Hati-hati saudara ya. Banyak orang yang penampilan kayak saya nih, atau maling. Nah, iya. Haleluya. Ya saya bukan maling, ini asli. Jadi, ini pun gak usah sebut nama karena udah selesai, takutnya saya dituntut. Ya kan? Percaya. Ambil suatu, ambil dua. Rupanya 3 bulan gak dibayar-bayar. Itu bulanan. Rupanya kami ke situ udah rame orang. Padahal di situ personalianya udah rame nagih. Wah, untung saya tahu rumahnya karena waktu itu saya cek juga rumahnya. Ke rumahnya kami. Sampai rumahnya orang udah banyak. Ibu mobil berapa Bu yang digelapin? 27. Bapak 72. Saya baru 2 saya pikir. Bersyukurlah kan baru 2, dia 72, bayangkan. Ngeri nggak itu? Pulang saya, doa, nggak tidur kami nyarinya. Suatu saya bilang, Bu, gak usah sebut nama ya, aku detik. Bu, kalau orang lain bisa Ibu gitu kan, saya tolong jangan. Kalau Ibu berhadapan dengan saya, pasti Ibu dalam waktu 24 jam ini ketangkap polisi. Ibu kalau nggak bisa bayar nggak apa-apa, kasih tahu di mana saja tempatnya. Dikasih tahu satu di Bekasi, ke sana lah kami. Assalamualaikum, sepada, salam alaihim, orang saya nggak tahu agamanya. Ya apa saja saya sebut, betul nggak? Horas, nggak ada juga. Akhirnya dibuka juga. Ada Pak? Kami ada 6 orang kalau nggak salah. Ada Pak? Ambil mobil. Hah? Ini mobil dari sini. Uang saya udah 40 juta sekian. Pak, STNK-nya coba lihat Pak. Sesuai nggak dengan KTP saya? Ya. Bapak punya fotokopi BBKB waktu terima gajian? Enggak. Bapak nggak dikasih kartu dari leasing? Enggak. Kenapa Bapak? Tapi tolonglah, kembalikan uang saya. Nggak bisa. Dari gitu juga. Dari 40 ke 30 terus sampai 0. Puji Tuhan kami di situ ngomongnya di rumah dia. Jadi yang 5 ini makanin, minum teh manis, makanin kue, habislah punya dia. Orang di itu habis lebaran kalau nggak salah. Itu kue semua habis. Tahulah almarhum Gultom ya. Ini kalau orang Islam nggak boleh ngomong-ngomongin yang udah mati. Ya inilah hebatnya di Kristen. Boleh ngomong-ngomongin, nggak apa-apa. Karena dia di sorga, dia nggak kecewa dia sama kita. Malah dia bersyukur. Kalau dia di sorga dia bersyukur. Ya aku masih diomong-ngomongin. Ya kan yang bara itu kalau di neraka, betul nggak? Wah, aku udah ampun terus masih kita omong-omongin. Aduh, diomongin lagi gua ya. Sukacita hidup ini. Itulah kalau berpikir simpel, enak aja hidup ini, betul nggak? Iya kan? Ngapain? Habis ini makan tidur. Tanya Pak Erip, ya kan? Simpel ya hidup ini. Iya, orang kalau mau dididik gampang di sini. Beres semua. Tuhan kita kaya kok. Semua bisa. Tanya Bapak ini, kekurangan nggak dari sini? Suami enggak kan? Iya, semua lengkap. Mau semua daftar silakan. Biar bisa doa pagi rame-rame. Emang Pak, lu bisa sanggup masih makan orang 50 ini tiap hari? Sanggup. Karena kasih saya punya Tuhan Yesus. Haleluya. Yang penting Anda aku masukin YouTube juga. Inilah mereka ini. Haleluya. Saudara, akhirnya nggak bayar sepeser pun. Yang satu lagi yang dahsyat. Itu makanya saya yakin betul Tuhan bisa bicara. Saya yakin betul. Yang satu lagi dirahasiakan dia. Nggak dikasih tahu, kami doa puasa. Doa puasa itu. Pas 3 hari doa puasanya, Tuhan kasih penglihatan. Mobil itu di Gajah Mada. Ayo semua berangkat. Aku bilang, dari mana Bapak tahu? Ada. Istri saya kebingungan. Apa ini? Ayo siap gultom. Wah, siap semua. Tapi kami nggak bawa pedang. Jangan dibilang Armando. Siapa itu Armando itu?
Armando. Masa dia bilang semua kitab suci termasuk Injil mengajarkan kebencian? Ya ampun. Selama ini aku kagum sama kau, sekarang ngomong gitu kau. Silakanlah kau counter si Saifuddin Ibrahim, tapi janganlah kait-kaitkan ke Injil. Haleluya. Semoga dia dengar ini. Tapi nggak mungkin dia mau nonton sampai 1 jam. Haleluya. Apalagi kan dia bukan seiman dengan saya, bukan satu iman. Ya, jadi saudara saya lihat tuh, wah di sana ayo jalan. Bener saudara. Kita sampai di sana dia baru parkir, masih panas mobil. Sapuh, orangnya naik ke lantai 1 karena dia kos di situ. Saya tanya sama yang punya kosan, ini mobil siapa? Orangnya Pak udah di atas. Tolong bisa nggak suruh turun ke bawah? Kenapa? Ada penting, soalnya ini sebenarnya mobil saya. Masa Pak? Ya turun dia. Wah dia berdebat. Ditunjukkan. Wah ini ngeri, saya kan ngomong hati-hati. Tunjukkan dia punya kenalan, bukan. Iya, bapak dia kakak adik gitulah. Pejabat, ada jabatannya, ya kan? Ini fotonya. Langsung saya telepon. Salam, Batak yuk ini. Maksudnya ini orang Kristen juga lagi yang ini. Salam. Apa kabar Pak Pendeta? Gini. Aduh, selesaikanlah baik-baik itu. Aduh, gimana lah ya. Aduh, Pak Pendeta katanya. Kenapa sih harus bisnis Pak Pendeta? Katanya. Makanya aku malas gitu. Betul, dia bilang kenapa sih harus gitu Pak Pendeta? Itu memang adikku Pak Pendeta. Aduh. Kasih handphone dia sama ya. Akhirnya minta tolonglah saya sebenarnya. Nggak ada uang saya bilang. Tolonglah, nggak ada uang saya bilang. Lolos semua. Haleluya. Makanya Tuhan itu bisa bicara. Itu baca 1 Korintus 12. Allah itu pasti roh, nggak mungkin nggak roh. Allah yang roh itulah yang menyatakan di dalam diri kita. Haleluya. Haleluya. Itu. Jadi Allah yang roh itu yang pernah datang ke bumi mengambil wujud itu. Sebenarnya udah saya catat nih banyak, tapi kan Anda nggak kuat karena saya terlalu lama di sini. Saya catat nih banyak nih sebenarnya. Iya. Haleluya. Saya catat di sini banyak sekali ayatnya. Iya kan? Banyak ini. Allah pasti roh. Allah pasti ini macam-macam mungkin ada ratusan ayat di sini. Ya udah entah kapan-kapan lah ya. Haleluya. Tapi udah ada sini semua. Atau kapan-kapan. Ya kan nanti habis bahan lagi susah lah. Susah lo ngomong gini. Kau pikir gampang? Ya karena kau denger enak. Coba kalau ada ngomong ngantuk kau 5 menit. Bahkan orang yang beda paham sama saya kalau dengar khotbah saya pasti dia senang. Karena memang ada urapan. Haleluya. Iya banyak orang yang beda. Tapi bilang kalau aku dengar Pak Lubis semangatku, luar biasa katanya. Aku beda pemahamanku. Tapi kalau aku dengar Pak Lubis di YouTube, semangat aku katanya. Wah itulah dia. Makanya saudara, saya hari ini dan seterusnya itu hati-hati benar. Saya pikir Tuhan udahlah ngandalkan Tuhan aja lah. Ya kan? Jadi intinya Tuhan kita itu punya nama diri. Allah itu punya nama diri. Namanya Yesus Kristus. Haleluya. Yesus Kristuslah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita doa makan. Kenapa saya sebut doa makan di sini? Karena ada Pak pengacara datang waktu itu. Dia bilang gini, biar jangan dimatiin YouTube. Ya itu apa? Kamera. Dia bilang gini, maaf ya Pak, jangan tersinggung. Ya, jangan tersinggung ya Pak. Dia cerita sama orang, ngeri loh pendeta Lubis. Jemaat yang ada semua dikasih makan, bisa 50 orang. Terus dia bilang, dengar semua orang rame. Maaf ya Pak. Itu karena saya datang atau gimana? Hei, bukan karena kau datang. Dia saprep kita. Bukan karena kau datang. Setiap hari. Itulah. Maka, setiap minggu. Haleluya. Tapi yang di sini tiap hari. Sekarang oh ya. Sini. Ya, pengerja yang sudah pengerja, cepat. Yang sudah pengerja sini. Ibu Maria, biar tahu. Yang full time di sini dulu.
Yang full time di sini. Nanti baru yang ini, yang maksudnya muda-mudi, ketua muda-mudi. Tapi yang full time dulu di sini, biar jangan kelamaan karena kulihat ada yang udah mulai pegang-pegang perut di sana. Sini, mana? Ibu Maria. Haleluya. Si James satu lagi. Bang James. Udah besok aja lah. Udah, kulihat ada yang pegang-pegang perut tuh. Yang pakai jas lagi, takut awak. Hah? Ya. Udah sini. James semua 3 orang. Bayangkan saudara. Nah, nanti kalau dibilang gini, kan Bapak ngomong-ngomongin. Kan gitu kan? Itu. Berarti Anda nggak mau dibebankan dalam bergereja. Ini terus terang aja ya. 3 ini sebulan itu kami harus keluar 4 juta lebih. Kalau makan minum sudah pasti. Itu uang kantong untuk mereka 4 juta lebih. Kolektif kalian paling banyak 3,5 juta. Bayar listrik aja nggak cukup. Karena banyak fitnahan-fitnahan di situ sama saya. Makanya saya kasih tahu. Sini bekerja. Kenapa bisa? Saya punya Yesus. Saya nggak punya Tuhan 331. Saya punya Yesus. Kaya Yesus saya. Cukup sebut Yesus. Jadi semua. Haleluya. Doa. Haleluya. Ini pengerja ini. Jangan pakai topi. Ini nanti dia di YouTube lagi. Untung nggak arah ke sini dia. Soalnya ada lambang itu. Haleluya. Duduk. Sujud. Bukan sujud, apa namanya? Berlutut. Nanti tampilnya kalian aja lah. Ini orang-orang yang diutus. Haleluya. Ya oke ya. Saya doain ya. Tuhan Yesus urapi mereka. Mereka ini bukan pembantu rumah tangga. Mereka ini bukan pekerja dunia. Mereka pekerja di ladang Yesus. Beri sehat, beri kekuatan, beri ketaatan. Rajin doa, menyembah Yesus, baca firman. Tuhan Yesus berkati mereka. Ikuti 3 ini, ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Semua ini Bang Jawa. Tuhan Yesus, kami mau mengabdi tanpa pamrih di gereja Tuhan ini. Tapi Yesus, kami percaya. Pasti Tuhan Yesus pelihara kami. Makan minum kami, pakaian dan yang lain pasti tidak kekurangan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai. Ya, besok yang ini mudah-mudi aja. Kenapa? Sebenarnya ini doanya lama. Aku lihat banyak yang udah pegang-pegang perut tuh, pegang perut. Iya, mau Iya, karena berapa orang sih lihat 4 pegang perut ini. Iya, mau doain Randy lagi udah banyak pegang perut lah. Karena kelamaan pun nanti kalau nggak masuk kan bagaimana? Haleluya. Apa itu? Oke, mari kita tutup ya. Haleluya. Ikuti doa saya. Kami bersyukur. Kami punya Allah. Jati diri Allah. Dia punya nama. Namanya Yesus Kristus. Di dalam Yesus kami dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, simple.